Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mukhlis Fatahillah, ada Iif Cahyo, kemudian Arjun Surya, Yovanda Aryani, dan juga Triwahyuni. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dua hal atau bisa disebut dua bab gitu ya. Yakni yang pertama adalah terkait analisis jaringan komunikasi dan juga yang kedua adalah praktek profesional audit. Pertama, kita akan membahas tentang analisis jaringan komunikasi. Pada bab ini tentunya berfokus pada analisis jaringan sebagai teknik audit komunikasi. Analisis jaringan ini berbeda dari sebagian besar metode audit lainnya, karena memang fokus utamanya adalah untuk membangun hubungan antar karyawan, bukan pada pengalaman atau penilaian pribadi mereka gitu. Analisis jaringan ini mencoba untuk mengevaluasi kualitas komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural dalam hubungan antar staf. Dalam konteks audit, ada dua jenis, yakni yang pertama adalah hubungan afektif, misalnya perasaan, persahabatan, kepercayaan, atau penghargaan lah kepada karyawan, dan juga yang kedua, berbagai jenis hubungan pertukaran informasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis jaringan. Analisis jaringan termasuk dalam audit komunikasi, yakni digunakan untuk mengevaluasi fungsi jaringan formal dan juga informal dalam suatu organisasi. Melalui persepsi individu karyawan, analisis jaringan dapat menjelaskan organisasi secara keseluruhan, hubungan khusus, dan posisi karyawan individu, subkelompok, ataupun departemen. Terkait dengan hal ini, analisis jaringan juga dapat mengungkapkan peran komunikasi karyawan dan juga dapat mengidentifikasi subkelompok, baik kelompok fungsional ataupun kelompok informal. Penting sebenarnya untuk membedakan antara berbagai jenis jaringan, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Analisis jaringan dalam audit komunikasi berfokus pada setidaknya 3 jenis komunikasi. Yang pertama adalah jaringan strategis, terkait dengan hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan juga pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada jaringan operasional. Jaringan operasional ini terkait dengan hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. Dan yang ketiga adalah jaringan pribadi, yakni persahabatan dan juga interaksi pribadi dalam sebuah organisasi. Nah, masuk bagian kedua, yaitu pengumpulan data untuk analisis jaringan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas 4 teknik yang biasanya digunakan untuk memetakan jaringan komunikasi. Yang pertama, yaitu ada pertanyaan sosiometri, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada teknik dunia kecil, dan yang keempat ada analisis arsip. Untuk bagian pertama yaitu pertanyaan sosiometri. Nah, sosiometrik sejauh ini merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mempelajari jaringan komunikasi. Nah, ketika peneliti menggunakan pertanyaan sosiometrik, maka responden diminta untuk menunjukkan frekuensi kontak mereka dengan anggota organisasi lainnya. Dalam beberapa kasus, jaringan komunikasi dipetakan berdasarkan satu pertanyaan, seperti halnya dalam instrumen analisis jaringan Asosiasi Komunikasi Internasional, di mana responden diminta untuk bereaksi terhadap suatu pertanyaan yang diberikan. Biasanya, komunikasi ini menyangkut orang-orang tertentu dan juga saluran-saluran tertentu. Nah, yang kedua yaitu adalah observasi. Observasi sering digunakan dalam ilmu sosial, kebanyakan sebagai teknik peneliti kualitatif untuk mempelajari hal-hal seperti perilaku kelompok kecil, perilaku para ahli, atau proses kerja dalam suatu organisasi. Namun, terkadang juga digunakan sebagai teknik peneliti kuantitatif untuk mempelajari jaringan komunikasi dalam organisasi. Nah, teknik ini banyak digunakan untuk pengaturan organisasi skala kecil atau untuk mempelajari aspek jaringan komunikasi yang lebih kualitatif dalam organisasi, seperti perilaku anggota jaringan selama rapat. Akan tetapi, observasi jaringan memiliki kekurangan yang sangat serius. Pertama, yaitu kerangka waktu yang dipelajari biasanya terbatas. Yang kedua, observasi juga memiliki batasan waktu dan tempat. Nah, bagian ketiga yaitu adalah teknik dunia kecil. Pada dasarnya, teknik dunia kecil ini berfokus pada sifat jalur komunikasi antar karyawan.
apakah ada hubungan langsung atau apakah mereka terhubung satu sama lain oleh suatu atau lebih rekan kerjanya. Nah, biasanya responden diberi gambaran yang menyajikan satu masalah. Mereka kemudian diminta untuk mengirimkan folder ini ke orang-orang yang telah ditentukan. Jika responden tidak mengenal orang yang dituju secara pribadi, maka ia diminta untuk mengirimkan folder tersebut kepada seseorang yang menurut mereka lebih mungkin mengenal orang yang dituju. Nah, kemudian karyawan yang menerima folder tersebut diminta untuk mengisi kuesioner yang mencakup beberapa karakteristik pribadi serta karakteristik orang yang menerima folder tersebut. Nah, teknik ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu tingkat respondennya rendah. Yang kedua, folder mungkin akan hilang dalam beberapa waktu dalam organisasinya. Nah, yang keempat, terakhir yaitu adalah teknik analisis arsip. Nah, terkait teknik analisis arsip ini, ada 3 jenis analisis arsip yang dapat berfungsi sebagai input dalam analisis jaringan. Yang pertama itu catatan surat internal, yang kedua catatan telepon, yang ketiga yaitu pertukaran email. Nah, ketiga jenis analisis arsip tersebut dapat digunakan untuk menganalisis aktor spesifik yang terlibat. Misal nih, dalam email kita dapat membedakan antara pengirim dan juga penerima, membedakan tanggalnya, waktunya, serta topik yang dibahas dalam pesan. Namun, metode ini terbatas pada jenis komunikasi tertentu. Utamanya, ketika komunikasi tatap muka tidak mampu teridentifikasi dengan metode ini, maka dapat menghasilkan pengetahuan tentang pola komunikasi mengenai media tertentu, namun tidak digeneralisasikan ke pola komunikasi secara keseluruhan. Namun, kekhawatiran utama terkait kelayakan jenis pengumpulan data ini adalah masalah privasi. Namun, sisi positif dari metode ini adalah pengumpulan data tidak membebani karyawan dan sangat layak untuk praktiknya. Selanjutnya adalah analisis data jaringan. Yang pertama yaitu langkah-langkah analisis jaringan. Langkah yang pertama adalah mengukur hubungan antara tindakan dalam jaringan. Misalnya, frekuensi kontak antara anggota jaringan, kekuatan hubungan, multiplexity, mana aktor yang memiliki lebih dari satu jenis hubungan satu sama lain, atau simetri hubungan, sejauh mana kedua aktor mengakui hubungan. Langkah yang kedua yaitu menggambarkan posisi masing-masing karyawan dalam jaringan. Pengukuran yang paling mendasar untuk posisi karyawan dalam jaringan komunikasi meliputi in degree, jumlah link yang masuk, dan out degree, jumlah link yang keluar. Nah, ada 3 langkah yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosa masalah komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah sentralitas derajat karyawan, yang kedua adalah sentralitas kedekatan karyawan, dan yang ketiga adalah sentralitas keantaraan karyawan. Langkah yang ketiga adalah menggambarkan keseluruhan jaringan. Dalam hal ini juga ada 3 ukuran yang dapat menjadi indikasi sejauh mana ada masalah komunikasi dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah inklusivitas, melibatkan sejauh mana semua karyawan berpartisipasi dalam jaringan. Yang kedua adalah kepadatan, yang mewakili sejauh mana anggota jaringan terhubung satu sama lain. Dan yang ketiga adalah sentralisasi, yang melibatkan sejauh mana anggota jaringan itu tersebar. Selanjutnya yaitu visualisasi data jaringan. Visualisasi data adalah bentuk presentasi grafis yang dibuat untuk menyampaikan informasi dari hasil data atau analisis yang kita miliki. Sederhananya, visualisasi data jaringan adalah kumpulan data berbentuk jaringan yang ditampilkan dengan grafis. Penggunaan data visualization ini dipercaya bisa mempercepat audiens dalam memahami data yang ingin disampaikan. Nah, pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa 80% seseorang mencerna sesuatu dari apa yang dilihat atau visual, sedangkan 20% lainnya itu melalui apa yang dibaca atau tulisan. Selanjutnya yaitu kita membahas Usenet dan juga NetDraw. Nah, ada beberapa perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data jaringan. Nah, Usenet itu dapat membangun matriks aktor demi aktor dan mencerminkan hubungan karyawan satu sama lain. Sedangkan NetDraw digunakan untuk menghitung ukuran jaringan yang paling penting dan memvisualisasikan hubungan komunikasi yang dimiliki karyawan satu sama lain. Praktik profesional audit. Profesi internal auditor dapat dijumpai di berbagai lingkungan kerja dengan struktur, tujuan, dan kompleksitas kerja yang berbeda.
Perlu adanya acuan yang dapat digunakan untuk membantu para internal auditor dalam menjalankan profesinya dengan baik. Standar profesional sangat penting bagi profesi itu sendiri. Perpindahan dari akuntabilitas privat ke publik adalah paling baik dipahami dalam kaitannya dengan pertumbuhan informasi di masyarakat dan kecanggihan baru di kalangan anggota masyarakat. 3 teknik atau metode taktik profesional audit. Yang pertama yaitu teknik kejadian kritis, yang kedua yaitu etnografi konstitutif, dan yang ketiga yaitu teknik Delphi. Yang pertama yaitu teknik insiden kritis, yaitu metodologi khusus yang digunakan untuk mendidik contoh nyata perilaku efektif dan tidak efektif dalam konteks apapun. Ini adalah pendekatan induktif di mana semua data berasal dari responden. Teknik insiden kritis atau CIT didasarkan pada pandangan bahwa perasaan kepuasan atau ketidakpuasan internal terhadap seseorang, profesi, atau organisasi adalah hasil dari pengamatan aktual. Metode insiden kritis dipelopori oleh Kolonel John C. Flanagan pada tahun 1948 sampai 1954 yang sebagai Direktur Divisi Psikologi Penerbangan pertama kali yang menggunakannya untuk menyelidiki kompetensi khusus penerbangan udara dalam Perang Dunia Kedua. 3 fase utama dari CIT. Yang pertama yaitu menentukan populasi sasaran. Masalah utama di sini adalah seberapa tepat dalam menerapkan parameter untuk dimasukkan. Ada pertukaran antara eksklusivitas fokus dan generalisasi temuan. Yang kedua yaitu memperoleh deskripsi insiden. Dalam memperoleh laporan insiden, 2 faktor perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu berupa total insiden yang harus dikumpulkan. Yang kedua yaitu metode apa yang digunakan untuk mengumpulkannya. Tidak ada jawaban pasti untuk kedua pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kompetensi. Ini adalah tahap yang sangat penting dari proses. Ini melibatkan analisis konten yang cermat untuk mengubah data yang diperoleh menjadi kompetensi yang terpisah dan dapat dibedakan dengan jelas. Yang terakhir yaitu evaluasi teknik CIT. Yang pertama yaitu validitas wajah, yang kedua yaitu sifat yang berpusat pada responden, yang ketiga yaitu reservasi metodologis, yang keempat yaitu iluminisasi pandangan minoritas, yang keempat yaitu mencantumkan skor meningkat, yang selanjutnya yaitu waktu dan tenaga, dan yang terakhir yaitu model positif. Baiklah, pada poin selanjutnya kita masuk ke tahap poin etnografis konstitutif. Istilah etnografis konstitutif pertama kali diciptakan oleh Meehan pada tahun 1979 yang mengembangkan pendekatan penelitian ini sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap interaksi guru terhadap murid di ruang kelas sekolah. Kemudian, terdapat evaluasi CE atau etnografis konstitutif berupa beberapa poin, yaitu ada poin yang pertama logistik, kedua validatis wajah, ketiga generalisasi, poin selanjutnya keahlian, kemudian kemampuan analisis, dan poin keenam atau terakhir yaitu sifat yang berpusat pada profesional. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, poinnya yaitu teknik Delphi. Metode ini dikembangkan di Amerika Serikat